Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri, mahasiswa dengan NIM D1 A02 1273. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proses acara pidana, mulai dari proses pelaporan kepada pihak yang berwenang sampai pada proses penyidikan. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas U1 saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Ibu Hera Alvina Satriawan SHMH. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses acara pidana. Proses acara pidana adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang diatur dalam hukum acara pidana untuk penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses awal hingga putusan pengadilan. Proses acara pidana mencakup proses penanganan tindak pidana oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, serta melibatkan hak-hak dan kewajiban para pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Proses hukum acara pidana melibatkan tahapan-tahapan seperti laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan juga putusan pengadilan. Tapi dalam video kali ini saya hanya akan membahas sampai pada tahap penyidikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu proses acara pidana. Yang pertama ada pelaporan. Pelaporan merupakan proses acara pidana yang dimulai apabila ada seseorang yang merasa menjadi korban atau ada seseorang yang merasa mengetahui terjadinya tindak pidana, membuat laporan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian atau jaksa. Laporan ini harus berisi informasi yang cukup lengkap tentang tindak pidana yang diduga terjadi, termasuk waktu, tempat, dan pelaku yang diduga terlibat. Sedangkan dalam pasal 1 angka 24 KUHP ditegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari penjelasan yang baru saja saya bacakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses acara pidana pelaporan merupakan proses di mana terjadi apabila ada seseorang yang merasa jadi korban atau ada seseorang yang merasa mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana dan melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan dasar informasi yang kuat, seperti di mana tindak pidana itu terjadi, kapan tindak pidana itu terjadi, dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pelaporan tersebut ada dasar hukumnya, yaitu pasal 108 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dari pasal 108 ayat 1 KUHP ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaporan tidak hanya bisa dapat berupa lisan, tapi bisa juga berupa tulisan, asalkan dalam tulisan tersebut mencakup informasi yang kuat dan lengkap. Baik, selanjutnya kita lanjut ke proses yang kedua, proses penyelidikan yang kedua, yaitu penyelidikan. Nah, dalam pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi, setelah pihak yang berwenang menerima laporan, penyidik atau jaksa dapat melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran atau keberadaan dugaan benar atau tidaknya adanya tindak pidana. Penyelidik ini dapat melibatkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, penggeledahan, dan pengumpulan alat bukti. Makanya dalam pelaporan tadi harus memuat informasi yang kuat dan lengkap agar pada saat penyelidikan itu polisi dapat mencari bukti dan memeriksa saksi dengan mudah. Baik, dasar hukum dari penyelidikan yaitu KUHP pasal 115 sampai 124 tentang penyelidikan tindak pidana dan pasal
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mengatur mengenai penyelidikan tindak pidana penyidikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu penyidikan. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada guna menemukan tersangka. Jadi, penyidikan ini berguna untuk polisi dalam menentukan tersangka, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana meliputi penindakan seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan juga pemeriksaan. Dasar hukum dari penyidikan yaitu sama dengan penyelidikan, yaitu dalam KUHP pasal 115 sampai 124 tentang penyelidikan tindak pidana dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mengatur mengenai penyelidikan tindak pidana. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.